Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Episode kali ini saya akan berbicara tentang tips bagaimana Anda bisa didengarkan oleh orang lain. Anda pasti pengen kan kalau misalkan orang yang Anda presentasi atau orang yang Anda ajak ngobrol itu pengen mendengarkan ide atau pemaparan Anda. Nah, di sini saya akan bagikan tips 4 cara agar orang mau mendengarkan Anda. Topik kali ini saya akan membahas sedikit Success Before 30. Ya, jadi sebetulnya apapun profesi Anda saat ini, apakah Anda hari ini seorang karyawan, apakah Anda hari ini seorang tenaga penjual, apakah Anda hari ini seorang manajer, Anda seorang pelatih, Anda seorang guru, Anda seorang yang bergerak di bidang Anda harus berbicara di depan orang banyak. Ternyata kemampuan untuk berbicara atau kemampuan public speaking itu sesuatu yang sangat dipentingkan di zaman sekarang ini. Ya. Kenapa? Kalau misalkan Anda hari ini mau menawarkan sesuatu, tapi orang tidak mau mendengarkan Anda, apakah Anda bisa menjual sesuatu? Nggak bisa. Ya. Jadi orang itu harus bisa menawarkan sesuatu, menawarkan ide Anda, menawarkan konsep Anda, sehingga orang akan memahami apa yang akan ini Anda sampaikan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ada 4 tips, ya, 4 cara bagaimana Anda bisa didengarkan orang lain. Yang pertama adalah intonasi suara. Ya, intonasi. Sangat penting kalau Anda memainkan intonasi. Ya, intonasi itu ibaratkan seperti sebuah lagu. Ya, lagu. Jadi kalau bicara soal intonasi, sebaiknya intonasi itu tergantung apa yang Anda tawarkan. Kalau misalkan apa yang Anda tawarkan itu Anda bisa menggunakan intonasi yang baik, volume suara yang tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil, maka orang bisa mendengarkan maksud Anda. Dan kalau bisa, intonasi. Jadi suara itu bukan datar. Karena saya yakin seorang pembicara di panggung, itu pasti lebih disukai orang yang mempunyai nada intonasi daripada orang yang bicaranya flat, datar. Ya. Nah, saya yakin kalau orang bisa memainkan intonasi nada tinggi, nada rendah, kemudian nada hentakan, nada kurang, kemudian misalkan Anda juga bisa memberikan penekanan, ya contohnya jadi, nah itu intonasi. Beda sama jadi, nah itu beda. Nah, oleh sebab itu, nah itu tentu berbeda. Misalkan kalau orang berbicara soal ramalan cuaca, ya, bicara soal ramalan cuaca, hari ini cuaca penuh dengan hujan badai. Nah, Anda penuh intonasinya itu menggambarkan hujan badai itu betapa hebohnya. Tapi kalau Anda nadanya datar, hari ini cuaca ada hujan badai. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, intonasi itu sangat penting untuk menampilkan isi dan maksud apa yang Anda presentasikan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah eye contact. Ya, eye contact. Anda perhatikan kalau di channel YouTube ini, eye contact saya kemana? Saya ke lensa, ke kamera. Dan Anda, sahabat SB30, Anda yang mendengarkan saya, Anda seolah-olah saya dekat sama Anda. Saya sedang berbicara dengan Anda. Nah, this is my eye contact. Itulah eye contact saya. Kalau Anda bicara dengan lawan bicara Anda, lakukan seperti yang saya lakukan ini. Tatap matanya. Nah, eye contact. Sehingga lawan bicara Anda akan sangat mendengarkan apa yang ingin Anda sampaikan. Nah, itulah namanya eye contact. Dan akhirnya Anda jangan presentasi matanya lari-lari ke sana, ke sini, ke sana. Seolah-olah Anda nggak percaya diri. Nah, itu nggak bisa. Jadi bagaimana lawan bicara Anda mau mendengarkan Anda? Karena Anda sendiri nggak yakin dengan apa yang Anda ceritakan. Kenapa saya nggak? Nah, itu perlu dilatih. Ya, minimal dari mana? Kalau Anda nggak bisa latih, saya kasih tips. Minimal Anda tonton video saya, 3 kebiasaan kecil yang dilakukan orang-orang sukses setiap hari, yang sekarang sudah ditonton jutaan orang. Nah, salah satunya tatap muka dalam cermin. Tatap wajah Anda, bicara sendiri dengan orang dalam cermin. Dan ulangi 3 kata. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Nah, itulah melatih eye contact. Dengan demikian, itu akan meningkatkan percaya diri Anda. Ketika Anda percaya diri, maka lawan bicara Anda pasti akan mendengarkan Anda. Yang ketiga, kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara yang baik itu adalah 120 sampai 160 kata-kata per menit. Ya, jadi Anda jangan bicara lebih dari durasi itu. Kalau misalkan Anda berbicara, jadi Anda mulai rekam.
Kalau Anda lagi bicara, misalkan rekam pakai HP, Anda lagi berbicara, berpresentasi sesuatu, seolah-olah Anda sedang menceritakan sesuatu dengan lawan bicara Anda. Kalau Anda berbicara terlalu cepat, ya kan, maka lawan bicara Anda akan bingung. Ya, misalkan 200 kata per menit atau bahkan 250. Saya punya seorang teman kalau bicara cepat sekali. Seperti kereta Shinkansen di Jepang. Cius, cepat banget. Ya kan? Nggak bisa. Kalau Anda bicara juga terlalu lemah gemulai, terlalu lambat, lawan bicara Anda juga bisa mengantuk. Dan terakhir ketika disampaikan, tadi kamu bicara apa? I don't know, saya nggak tahu apa-apa. Lagi nggak bisa. That's why Anda harus mengatur kecepatan Anda berbicara. 120 sampai 160 kata-kata per menit. Nah, Anda bisa hitung dari mana? Anda bisa timer. Ya, pakai HP Android Anda time 1 menit. Berapa sih kalimat yang Anda ucapkan, kata-kata yang Anda ucapkan selama 1 menit. Kalau seandainya intonasinya tepat, volumenya tepat, eye contact-nya bagus, 120 kata-kata per menit ini bisa masuk. Wow, nih saya, lawan dengar Anda akan mendengarkan Anda dan akhirnya mereka akan mulai respect dan segan dengan cara Anda berbicara. Anda tidak perlu teriak-teriak alay-alay untuk mencari perhatian orang lain mendengarkan Anda. Nggak perlu. Ya, tetapi Anda cukup dengan kualitas bicara yang berbobot, kualitas bicara yang profesional, kemampuan public speaking yang baik. Saya yakin orang akan menghormati cara bicara Anda. Anda mau disegani lawan bicara Anda? Sederhana. Hormatilah dulu diri Anda. Dari mana cara Anda menghormati diri Anda? Melatih kemampuan komunikasi Anda. Ketika Anda bisa melatih kemampuan komunikasi yang baik, maka nih saya, 1 lawan 1, lama-lama Anda bisa 1 lawan 2. Lama-lama bisa 1 lawan 5. 5 orang mendengarkan Anda. Lama-lama 10 orang akan mendengarkan Anda. Semua dilatih di situ. Saya dulu, jangankan bicara di depan 1 kelas. Saya bicara 1 lawan 1 aja saya nggak percaya diri. Ya. Tetapi karena saya tahu ilmu ini, saya terapkan. Akhirnya saya pun sudah pernah berbicara di depan 10.000 orang. Anda silakan tonton video saya bicara di Istora Senayan di depan 10.000 orang. Ya, itu ada videonya saya. Nah, itulah bukti bahwa kalau Anda bisa punya kemampuan berbicara, maka orang akan mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Ya, itu sangat penting sekali. Termasuk channel YouTube ini sekarang. Saya nggak sangka sudah ditonton puluhan juta orang. Ya kan? Bukan cuma 10.000 orang di tempat. Kenapa orang mau mendengarkan saya? Karena ya ini tadi, Anda harus memenuhi kriteria hal-hal tersebut. Ya. Dan cara yang keempat adalah Anda harus punya wawasan. Jangan Anda kalau bicara sesuatu, Anda itu ngaco. Ya, nggak punya datanya, nggak punya faktanya. Ketika Anda bicara, Anda nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda bicarakan. Contohnya Anda mempresentasikan sesuatu. Buktinya ada nggak? Buktinya sah nggak? Faktanya ada nggak? Datanya ada nggak? Ya, jangan Anda bicara omong besar, pandai ngomong, tapi Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi integritas Anda. Nah, bicara soal wawasan ini, ya, makanya rajin baca buku. Rajin cari informasi. Rajin konsultasi dengan mentor. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan info terupdate. Anda akan mendapatkan wawasan terkini. Ketika orang lain sudah bicara soal dunia teknologi, Anda masih bicara soal bagaimana berita masa lalu, soal sejarah contohnya. Ketika orang bicara soal sejarah, Anda pun tidak menguasai sejarah. Minimal Anda sedikit tahu, meskipun Anda nggak paham. Orang lain berbicara soal mobil, Anda nggak menguasai mobil yang kekinian itu apa. Orang bicara soal kecantikan, skincare, Anda nggak paham dunia kecantikan itu seperti apa. Nah, Anda harus cari wawasan. Sehingga singkat kata, Anda harus menguasai produk yang Anda pasarkan. Kalau Anda bisa mempunyai wawasan, gambaran terhadap produk yang Anda pasarkan, Anda diajak bicara apapun nyambung, maka orang akan mendengarkan Anda. Jadi orang bicara sama Anda itu seperti layaknya sedang cari mesin informasi sama Google. Because you ask anything, you can answer anything. Wow. Many people will like you. Banyak orang akan senang sama Anda. Kenapa? Anda ditanya apa, mengerti. Dan jawabannya nggak ngawur. Kalau misalkan Anda ngawur pun Anda nggak berani jawab. Sebentar ya, saya nanti tanya informasinya dulu ya. Jadi jangan asal percaya diri, ngobrol, ngomong sesuatu yang tidak Anda kuasai. Ya, itu menurut saya sangat tidak profesional dan sangat tidak baik. Ya, jadi demikian tips saya kali ini.
Ya, sahabat entrepreneur, semoga 4 tips ini, 4 cara ini bisa menambah wawasan Anda untuk Anda bisa mendapatkan suatu respon yang baik dari lawan bicara Anda atau audiens Anda. Nah, dengan demikian Anda akan menjadi seorang presenter yang percaya diri, seorang komunikator yang baik, dan Anda sudah tahu cara menguasai kata-kata, wawasan, intonasi suara, eye contact. Misalnya, bukan mustahil Anda bisa menjadi seorang komunikator yang baik berikutnya. Karena seorang pengusaha yang sukses, dia perlu mengkomunikasikan idenya. Dia perlu menjual produknya. Ya, dia perlu menceritakan gagasannya. Dengan demikian, lawan bicaranya akan menghormati, bukan mustahil dia akan menjadi partner Anda, bahkan dia juga akan membeli produk Anda. Ya, bila Anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like, berikan komentar di bawah, jangan lupa subscribe, serta silakan berbagi pada teman-teman Anda. Ada 2 video sini, silakan ditonton, loncengnya jangan lupa diaktifkan, share pada teman-teman Anda. Sukses untuk Anda, stay tune on Success Before 30 Channel, salam hebat luar biasa.